Ya, selamat pagi semuanya. Silakan ketua kelas pimpin terlebih dahulu untuk memberi salam. Berdiri memberi salam. Selamat pagi, Pak Bram. Oke, selamat pagi semuanya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan doa. Sekarang adalah gilirannya dari Given. Ya. Silakan Given pimpin dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu. Sebentar kami akan belajar matematika, berkati Pak Bram yang mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, amin. Oke, eh, di sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, kembali Pak Pram mengingatkan yang untuk peraturan kelas kita, yaitu prosedurnya ya, prosedur kelas kita adalah satu untuk bertanya, atau kalau ingin menjawab atau memberi pernyataan silakan angkat satu jari. Dua, untuk ke toilet ya, untuk ke toilet sendiri hanya maksimal 2 orang, satu laki-laki dan satu perempuan ya. Jadi tidak ada yang ke toilet bergerombol ya. Nanti sudah disediakan toilet pas ya. Kalau toilet pasnya nggak ada berarti lagi ada yang ke toilet ya. Jadi bergantian ke toiletnya ya. Yang ketiga untuk minum. Yang keempat untuk membuang sampah atau memerawat pensil. Dan 5 jari untuk tenang atau meminta perhatian ya, untuk tenang khususnya ya. Jadi satu untuk bertanya atau menjawab pertanyaan atau memberi pernyataan, 2 toilet, 3 minum, 4 membawa sampah atau merawat pensil, dan 5 untuk tenang ya. Dan Pak berharap di kelas kita juga bisa menghargai satu dengan yang lainnya ya. Ketika ada teman yang ingin berbicara, berikanlah kesempatan untuk berbicara. Atau ketika Pak Bram atau guru-guru yang lain juga sedang menjelaskan sesuatu, kalian juga menghormati dengan mendengarkan dengan baik ya. Dan juga ketika ada teman yang mungkin menjawab salah, tidak usah diketawakan karena itu adalah sebuah proses belajar ya. Jadi kita harus menghargai ya. Salah tidak apa-apa, yang penting ada kemauan untuk memperbaikinya ya, bukan untuk menjadi bahan tertawaan. Oke? Itu Pak Pram mengatakan kembali prosedur di kelas kita ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar ya. Tapi sebelum kita masuk ke turunan fungsi aljabar, minggu lalu di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang limit ya. Ada yang masih ingat apa definisi dari limit? Silakan angkat jarinya. Ya, Biel, silakan. Jika limit fx untuk x mendekati C Ya. sama dengan L, maka x mendekati C dari kiri dan dari kanan Ya. sehingga nilai fx mendekati L, dan dari kedua arah nilai fx mendekati L. Ya, ya betul sekali apa yang dikatakan Biel ya. Jadi nilai x-nya itu tidak sampai C ya, tidak benar-benar sampai C, tapi hanya mendekati saja. Jadi tidak sampai benar-benar C. Makanya itu disebut limit karena tidak sampai C, tapi hanya mendekati saja. Oke. Selanjutnya untuk menentukan nilai limit itu ada 3 cara ya. Yang pertama apa? Ada yang bisa jawab? Jessica, apa Jessica? Faktorisasi, Ya. substitusi, Ya, satu lagi. kali sekawan. Ya, terus sekali ya. Jadi untuk menentukan nilai dari limit itu kita menggunakan 3 cara. Yang pertama adalah faktorisasi, yang kedua adalah substitusi, dan yang ketiga adalah kali sekawan. Oke. Nah, oke. Pak Bram anggap untuk materi limit ini kalian sudah bisa semua ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang turunan fungsi aljabar. Kita akan masuk bagian yang pertama, yaitu tali busur ya. Tali busur atau nama lainnya adalah garis sekant.
tali busur atau garis sekan dan garis singgung. Jadi nanti sebelum kita mempelajari tentang peraturan fungsi aljabar, ini akan masih berkaitan dengan pembelajaran minggu lalu ya, tentang limit dan juga ini ada persamaan garis ya. Dan apa kaitannya tali busur atau garis sekan dan garis singgung nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Sekarang Pak Pram sudah siapkan ada sebuah gambar kurva ya, di mana kurva ini adalah kurva Y sama dengan Fx. Ya, di mana di dalam kurva ini ada titik P yang berada di titik X2, Y2 dan juga titik Q yang berada di titik X1, Y1 ya. Oke. Nah, titik P dan titik Q ini kita bisa hubungkan dalam sebuah garis lurus ya. Jadi ini kita akan hubungkan, anggap ini garis lurus ya. Maaf kurang lapangan garis kurang benar-benar lurus ya. Titik P dan titik ini kita hubungkan dalam sebuah garis lurus. Nah, garis lurus yang menghubungkan titik P dan titik ini yang disebut sebagai tali busur. Tali busur atau nama lainnya adalah garis sekan ya. Nah, tali busur ini apakah bentuknya lurus vertikal atau horizontal atau bentuknya miring? Miring, Pak. Ya, karena ini bentuknya miring maka dia memiliki gradien ya. Memiliki gradien. Nah, kita akan mencari gradiennya ya. Ini kita lihat di kurva ini, jarak antara Y2 dan Y1 kita bisa sebut sebagai delta Y ya, atau perubahan Y. Sedangkan perubahan di titik X2 dan X1 disebut sebagai delta X atau perubahan X ya. Karena ini tadi garis PQ ini adalah memiliki garis yang miring dan memiliki gradien, maka cara mencari gradiennya adalah M sama dengan, ingat di pembelajaran garis lurus, untuk mencari gradien adalah dari dua titik, yaitu delta Y per delta X ya. Oke, delta Y per delta X. Kita coba delta Y nya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Ingat gak di pembelajaran garis lurus ya, jika ada Fx, Y sama dengan Fx ya, Y sama dengan Fx, maka dari itu kita akan ubah yang ini Y-nya menjadi Fx ya. Karena kita lihat di sini adalah rumus dari gradien tali busur adalah Fx plus delta X min Fx per delta X ya. Maka dari itu kita akan membuktikan dari rumus ini, dari kurva ini kita akan membuktikan menjadi rumus ini ya. Karena tadi Pak sudah jelaskan kan bahwa Y ini sering disimbolkan dengan Fx ini, rumus busurnya ya, Y sama dengan Fx. Maka kita bisa rubah titik Y ini menjadi, karena X1, Y1 menjadi X1, Fx1 dan X2 ini menjadi X2, Fx2. Oke.
x. Maka kita bisa rubah ini menjadi x1 plus delta x, fx-nya berarti adalah fx1 plus delta x ya. fx1 plus delta x. Nah, ini adalah kita rubah seperti ini. Sekarang kita masukkan ke rumusnya ini yang menjadi y2-nya adalah fx fx 1 plus delta x dikurangi y1-nya itu dari fx1 ya, fx1 dibagi x2 tadi adalah x1 plus delta x dikurangi x1 ya. Hasilnya adalah fx1 plus delta x, nah, fx1 plus delta x plus delta x dikurangi fx1 per delta x ya. fx1 ini kita bisa tuliskan menjadi x1 nya kita rubah jadi x1 ya. Jadi hasilnya adalah m sama dengan fx plus delta x min fx per delta x ya, udah sama ya. Nah, ini adalah rumus dari gradien tali busur ya, karena dia bentuknya mirip maka dia memiliki gradien. Oke, sekarang kita masuk ke garis singgung ya. Garis singgung itu adalah garis yang menempel pada suatu titik di sebuah kurva, misalkan di titik P ini ya, tapi dia tidak benar-benar menempel ya, makanya disebut menyinggung, atau kalau yang bahasa mudanya ada yang nyerempet gitu lah ya. Kalau orang naik kendaraan gitu kan, dia berdekatan, sangat dekat sekali, tapi tidak benar-benar bersentuhan, kan bilangnya menyerempet kan. Nah, garis singgung juga sama seperti itu ya. Ini adalah garis yang menyinggung ya. Garisnya nggak benar-benar menempel pada titik P, tapi dia bersinggungan ya. Garisnya itu sangat tipis sekali, dekat sekali ya, makanya itu disebut sebagai garis singgung ya. Dan ada satu lagi bapak-bapak di sini dan juga serta tali busur, kita garis normal. Garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung, itu adalah garis normal ya. Ini disebut garis normal. Oke, itu untuk garis normal ya. Itu garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Oke, karena ini garis singgung bentuknya adalah garis miring ya, maka dia memiliki gradien. Cara mencari gradiennya sama seperti ini, cuma bedanya karena dia itu bersinggungan sangat dekat, tidak sampai nol, maka kita menggunakan pendekatan limit. Nah, ini kita masuk ke hubungannya limit dengan nanti ke materi turunan ya. Jadi limit ini kita nggak bisa lupakan begitu aja ya. Ini masih berkaitan dengan pembelajaran kita yang sekarang, masih berkaitan sama pembelajaran yang lalu ya.
sini adalah rumusnya adalah gradien dari garis singgung itu adalah limit delta x, limit fx plus delta x min fx per delta x untuk delta x mendekati 0 ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Misalkan tentang garis singgung. Ada pertanyaan dulu nggak tentang garis singgung, garis normal, dan kali usul atau garis ekar ini? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk ke contoh soal. Ya. Contoh soalnya adalah misalkan carilah persamaan garis singgung pada kurva y sama dengan x kuadrat di titik 2,4. Oke, sekarang kita akan ini dulu ya, kerjakan ini soalnya. Ini Pak Bram hapus dulu ya, yang ini ya, sudah mengerti kan semua ini kan? Perlu ditulis nggak? Perlu. Oke, kalau kalian merasa perlu ditulis, silakan Pak Bram kasih waktu 3 menit untuk menulis ini semua. Oke. Oke, sudah 3 menit. Ini Pak Bram hapus ya. Kita akan mencoba menyelesaikan soal ini. Oke, kita akan mencari garis singgung ya. Untuk mencari persamaan garis singgung kita harus tahu gradiennya dulu. Maka kita masukkan dulu rumus gradiennya adalah M sama dengan limit delta x mendekati 0 fx plus delta x min fx per delta x ya. Kita masuk ke selanjutnya. Kita masukkan dulu nilai x kuadrat ini, kita rubah ke bentuk ini ya. Jadinya sama dengan limit delta x mendekati 0. Kita masukkan ini fx plus x kuadrat, jadinya jadi fx plus delta x, jadi x plus delta x kuadrat min fx adalah x kuadrat per delta x ya. Sekarang kita masukkan ini, kita faktorkan dulu ya, menjadi sama dengan limit delta x mendekati 0. Kita faktorkan x plus delta x kuadrat itu menjadi x kuadrat plus 2x delta x plus delta x kuadrat. Nih, belakang ini kita masukkan ke belakang, jadi menjadi minus x kuadrat per delta x ya. Oke, kita lihat di sini ada x kuadrat dan minus x kuadrat. Maka
Sisanya ini kita bisa coret ya. Sisanya tinggal limit x delta x mendekati 0 ya. Coret ini maksudnya ini habis ya. Jadi 2x delta x plus delta x kuadrat per delta x. Sekarang kita mau keluarkan delta x yang di atas ya. Biar ini jadi keluar, ini juga ada yang keluar delta x nya menjadi limit delta x mendekati 0. Delta x kita keluarkan dari 2x delta x kita keluarkan x nya menjadi sisanya tinggal 2x plus x kuadrat karena dikeluarkan delta x nya menjadi delta x. Ya ingat ya, materi pemfaktoran ya, jangan lupa, per delta x. Kalau ini delta x dan delta x kita bisa bagi langsung habis ya. Sisanya menjadi limit delta x mendekati 0 2x plus delta x. Nah, oke, karena delta x ini mendekati 0, kita rubah delta x ini menjadi 0 sama dengan 2x plus 0 atau hasilnya adalah 2x. Nah, ini gradiennya. Kita masukkan ke titiknya ini. Titiknya adalah 2,4. 2 di x, y sebagai 4 sebagai y-nya. 2 sebagai x ya. Kita masukkan berarti 2x sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4 ya. Jadi gradiennya itu adalah 4. Oke. Sekarang kita masuk ke mencari persamaan garis singgungnya. Persamaannya kita ingat dirumus dulu, rumus persamaan garis lurus, yaitu adalah y min y1 sama dengan m x min x1 ya. Ingat konsep dulu di pembelajaran garis singgung. Ini garis lurus, persamaan garis lurus ya. Ingat tuh. Jangan dilupakan dulu aja ya. Itu masih berkaitan di turunan fungsi aljabar ini. Oke, khususnya di garis singgung. Oke. Y dikurangi Y1 nya berapa nih? Minus dikurangi 4 ya, Y1 nya 4 ya. Sama dengan tadi berapa gradiennya? 4 dikalikan X dikurang X nya berapa, X1 nya? 2 ya. Y min 4 sama dengan 4X min 8. Nah, ini sekarang yang biar menjadi Y, depannya Y, yang ruas kiri kita tambahkan 4, ruas kanan juga tambah 4 ya. Jadi kalau tambah 4 habis ya langsung. Jadi 4X min 8 plus 4 Y sama dengan 4X min 4. Ya, ini adalah hasil dari persamaan garis singgungnya ya. Pada titik 2,4 di kurva Y sama dengan X kuadrat. Oke. Nah, setelah kita lihat, sekarang kita masuk, sebelum nanti kalian catat ya, kita lihat dulu nih hubungannya antara garis singgung dan juga turunan fungsi aljabar ya. Kalau kita lihat rumusnya ya, turunan itu disimbolkan dengan f aksen x ya. F aksen x sama dengan limit h mendekati 0 untuk fx plus h min fx per h ya. Jadi kalau kita lihat dengan gradien garis singgung, sama nggak rumusnya? Sama. Oke. Rumusnya sama ya. Kalau rumusnya sama, bisa dikatakan bahwa turunan fungsi aljabar ini adalah gradien garis singgung ya.
Gradien garis singgung adalah turunan dari fungsi aljabar tersebut ya. Nah, jadi kalau kurva Y sama dengan X kuadrat, turunan ini adalah yang ini tadi nih 2X ya. Itu adalah hubungannya antara gradien garis singgung dan turunan fungsi aljabar. Oke, sekarang kalian kasih waktu sekitar 5 menit untuk menulis ini semua. Setelah ini kita mau latihan soal ya, yang akan dikerjakan secara berkelompok. Tapi sebelum kita bagi kelompoknya dan juga mengerjakannya, silakan ditulis terlebih dahulu. 5 menit ya untuk menulisnya. Ya, sudah 5 menit. Sekarang Pak Bram akan bagi kelompoknya. Di kelas ini ada 24 anak ya. Jadi Pak Bram akan bagi menjadi 12 kelompok ya. Jadi tiap kelompok isinya 22 orang ya. Nanti kita akan berhitung 1 sampai 12 ya. Nanti yang dapat nomor 1 dan nomor 1, 2 dan 2 dan seterusnya. Oke. Nanti setelah dapat pasangannya, silakan nanti kelompok 1 langsung ke sebelah sini, kelompok 2 sebelahnya kelompok 1, selanjutnya kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9, kelompok 10, kelompok 11, kelompok 12 ya. Oke, itu pembagiannya. Ini udah semua kan ya. Oke, sekarang kita bagi ya. Kita berhitung 1 sampai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 ya. 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, silakan langsung yang 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3 dan seterusnya. Oke, hitungan ketiga semua sudah berada di tempatnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sudah berada di posisi masing-masing ya. Kita akan latihan soal terlebih dahulu. Silahkan kalian kerjakan secara berkelompok dua-dua ya, supaya kalian lebih paham ya. Andai kata ada salah satu yang tidak paham, yang satunya bisa mengajari ya. Oke, ini sebelum ke latihan soal, Bapak lupa ini ada definisi dari turunan itu sendiri ya. Tadi kan hubungannya kan dengan garis singgung adalah gradien garis singgung itu sama dengan turunan. Jadi turunan itu sendiri pengertiannya adalah definisinya adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan. Atau secara umum turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Ya, jadi karena dia ada perubahan, makanya terjadi turunan gitu ya, pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan ya. Oke, itu pengertian dari turunan. Dan tadi cara menghitung pengukurannya ya tadi yang tadi pakai F aksen X, itu adalah alat untuk mengukurnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soalnya. Silahkan kerjakan ya. Di sini ada 3 nomor ya. Masing-masing nomor Pak Bram kasih waktu selama 5 menit atau 10 menit ya. Ya 5 menit aja, 5 menit ya. 5 menit 5 menit untuk ini setiap nomornya ya. Nanti 5 menit kita akan bahas bersama-sama. Jadi satu soal 10 menit, tapi
5 menit untuk mengerjakan, dan 5 menit nanti kita untuk membahasnya ya. Oke, sekarang 15 menit kalian untuk mengerjakan, nanti setelah selesai 15 menit kita akan bahas bersama-sama. Oke, dan nanti untuk mencocokkan apakah betul atau enggak, nanti ditukar dari kelompok 1 dengan kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 dan seterusnya. Oke, silakan mengerjakan. Oke, stop, sudah 15 menit. Silahkan ditukar dengan kelompok sebelahnya seperti Pak Bram instruksikan sebelumnya, kelompok 1 dan kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 dan seterusnya ya, sampai kelompok 11 bertukar dengan kelompok 12. Oke, sekarang kita akan cocokkan bersama. Kita mulai dari nomor 1 ya. Carilah kesamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat. Kurvanya masih sama ya, ternyata sama dengan yang tadi kita sebagai contoh soal ya. Y sama dengan X kuadrat di titik 3,9, cuma titiknya yang berbeda ya. Kita nggak apa-apa ulangi lagi tadi yang tadi ya, takutnya lupa gitu ya. Kalau mungkin udah yang catat, mungkin masih ada yang malas tadi nggak mencatat. Nah itu ruginya kalau nggak mencatat ya. Kita masukkan dulu rumus dari gradien. Kita harus cari gradiennya dulu kan ya. Gradien dari garis singgung itu adalah limit delta x mendekati 0 fx plus delta x min fx per delta x dengan limit delta x mendekati 0 min x plus delta x kuadrat ya, kita masukkan min x kuadrat per delta x. Kembali kita faktorkan yang ini ya, yang x plus delta x kuadrat dikuadratkan ya. Nah limit delta x mendekati 0 x kuadrat plus 2x delta x plus delta x kuadrat min x kuadrat per delta x. Ini habis ya, min x kuadrat dibagi delta x dikurangi min x kuadrat. Nah, jadi sisanya menjadi limit delta x mendekati 0 2x delta x plus delta x kuadrat per delta x. Sekarang kita yang atas mau keluarkan dulu delta x ya. Ingat di pemfaktoran limit delta x mendekati 0 delta x dan 2x delta x nya dikeluarkan, jadi sisanya 2x plus delta x kuadrat dan dikeluarkan 1 menjadi delta x per delta x. Ini habis ya, ya delta x yang di bawah ya. Jadi hasilnya adalah limit delta x mendekati 0 2x plus delta x. Sekarang kita baru masukkan nilai limitnya ke delta x mendekati 0. Seperti ini kita ubah jadi 0 ya, sama dengan 2x plus 0. Sisanya adalah 2x. Sekarang kita lihat melalui titik apa? Titik ini kan x sama y 6 ya, ini gradiennya 6. Lalu kita masuk ke persamaan garisnya, yaitu dengan rumus y min y1 sama dengan m kali x min x1. Y
Y, kita masukkan Y satunya berapa? Dikurangi Y satunya adalah 9, sama dengan M nya tadi berapa? 6 ya, 6 dikalikan X min berapa? X nya 3, X satunya 3, sama dengan Y min 9 sama dengan 6X min 18. Sekarang kita mau menghilangkan biar ini tinggal Y ya, maka ini ditambahkan 9 dan ruas kiri ditambahkan 9, ruas kanan tambahkan 9. Jadinya Y sama dengan 6X min 18 ditambah 9. Y sama dengan 6X min 9. Oke, ini hasilnya. Ada yang salah? Oke, semua betul ya. Masih gampang ini, apalagi tadi gradien ini sama karena kurvanya sama dengan tadi buat contoh ya. Oke, ini yang nomor 1. Sekarang kita masuk ke yang nomor 2. Ini Papa bagus dulu ya. Semuanya udah betul kan? Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. Tentukan turunan dari fx sama dengan x kuadrat min 3x. Nah, kita masukkan rumusnya adalah f aksen x ya. Tadi turunan disimbolkan dengan f aksen x sama dengan, kita masukkan rumusnya f x plus h min fx per h. Oh iya, jangan lupa ya, rupanya kasih limit h mendekati 0. Oke. Sekarang kita masukkan dulu nilai x nya ya. X nya kita ganti ini, dan x kita ganti ini dulu, dan nanti fx nya berarti itu. Nah, kalau fx plus h berarti yang depan fx plus h ya. X nya ganti dulu. Oke, sama dengan limit h mendekati 0. Kita masukkan dulu nih x plus h kuadrat min 3x plus h dikurangi fx nya berapa? X kuadrat min 3x dibagi h. Oke, selanjutnya adalah limit h mendekati 0. Kita faktorkan ini ya, menjadi x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Yang ini min 3x min 3h. Ini minus ya, minus kita keluarkan. Ini sebenarnya ada min 1 kan kalau kita belajar di pemfaktoran. Min 1 kali x sama dengan min x. Min 1 kali x kuadrat min x kuadrat. Min 1 kali min 3x plus 3x per h. Oke, sampai sini. Sekarang kita lihat yang di atas ini ada yang kalau dikurangan habis. Misalkan nih x kuadrat dan min x kuadrat ya. X kuadrat dikurangi min x kuadrat, x kuadrat dikurangi x kuadrat hasilnya adalah 0 ya. Dan di sini juga ada min 3x ditambah 3x hasilnya 0 juga. Maka sisanya adalah limit h mendekati 0. Tinggal sisa 2xh plus h kuadrat min 3h per h. Nah, oke, sekarang di masing-masing di sini ada h-nya ya. Kita mau keluarkan salah satu h-nya. Kita mau keluarkan h-nya menjadi limit h mendekati 0. H dikalikan 2x
plus H min 3 per H, ya. H atas sama H bawah bisa kita bagi langsung habis ya. Sisa limit H mendekati 0, misalnya tinggal 2x plus H min 3. Sekarang kita masukkan nilai limitnya, itu H mendekati 0. Jadi setiap H kita ganti dengan 0, sama dengan 2x plus 0 min 3. Turunannya adalah terakhir, hasilnya adalah 2x min 3, ya. Jadi turunan dari fx sama dengan x kuadrat min 3x adalah 2x min 3. Oke, apakah masih ada yang salah? Oke, mungkin kurang teliti ya dalam menghitungnya. Oke, masih ada 1, 2 yang masih salah. Gak apa-apa. Oke, karena masih belajar nggak apa-apa, masih salah gitu. Yang penting mau ada kemauan untuk memperbaiki kesalahan itu, ya. Itu yang terpenting gitu. Kalau cuma salah tapi nggak mau memperbaiki, ya itu apa namanya, kayak udah salah nggak ada niat baiknya untuk memperbaiki gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Masuk ke soal nomor 3. Soalnya adalah tentukan turunan dari fx sama dengan 1 per x, ya. Ini bentuknya pecahan, mungkin masih ada yang beberapa yang bingung gitu, daripada yang bentuknya bukan pecahan. Oke, ya dulu. Rumus turunan ini tadi ini ya. F aksen X sama dengan limit H mendekati 0 untuk fx plus H min fx per H, ya. Oke, sekarang kita masukkan ya soalnya ini dalam rumus ini. Sama dengan kita rubah setiap X menjadi ini dan fx menjadi itu ya. Sama dengan limit H mendekati 0, kita rubah fx-nya, fx plus x, kita rubah x-nya jadi 1 per x plus H, juga yang fx-nya adalah 1 per H, 1 per x per H, ya. Oke, sampai sini cukup jelas. Oke, kita lanjut ya. Kalau terlalu cepat bilang ya, biar Pak Bram juga jelasin lebih pelan-pelan. Oke, sama dengan limit H mendekati 0. Karena ini bentuknya adalah pecahan, pengurangan atau penjumlahan pecahan, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya, ya. Kita akan samakan penyebutnya jadi X dikalikan X plus H, yang sini kalikan ruas yang bawah sebelah sini jadi X dikurang ini ya, X plus H per H. Ingat di sini masih ada H-nya lagi ya. Oke, sekarang kita keluarkan ini kurungnya, kita buka ya, menjadi limit H mendekati 0 X min H. Kenapa bisa ini jadi min H? Karena di sini sebenarnya min 1 kalikan H jadi min H. Oke, per ini kan ada H juga nih. Ini ada H, berarti ada H per 1. H per 1, kalau kita ingat di konsep pecahan ya, ketika ini pindah ruas jadi terbalik ya, jadi 1 per H. Kalau jadi rubah jadi perkalian, nah, maka kita masuk rubah jadi X dikalikan X plus H
dikalikan H. Ya. Ini X dikurang X habis ya, sisanya tinggal min H. Jadi sisanya adalah limit H mendekati 0 minus H per AX dikalikan X plus H. Sekarang kita masukkan dikalikan ya. Jadi limit sama dengan limit H mendekati 0 minus H per AX kuadrat plus H kuadrat X. Oke, sampai sini. Sekarang kita keluarkan nilaiannya ya. Jadi limit H mendekati 0 minus H per H kalikan X kuadrat plus AX. Oke, setelah seperti ini, H yang bawah dan H yang atas bisa langsung bagi ya. Jadi hasilnya limit A mendekati 0 minus 1 per X kuadrat plus AX. Sekarang kita masukkan nilai limitnya ke H. Ya, jadinya sama dengan minus 1 per X kuadrat plus 0 kali X. Hasilnya 0 ya. Sama dengan minus 1 per X kuadrat. Ya, ini adalah turunannya ya. Turunan dari 1 X. Oke. Apakah ada yang salah? Oke, masih ada sekitar 6 orang ya. Salah, berarti ada 3 kelompok nih kalau 6 orang ya. Nah, mungkin masih bingung karena ini bentuknya adalah pecahan ya. Jadi kurang teliti dalam mungkin memasukkan nilai fx-nya atau fx besarnya ya. Oke, tidak apa-apa, kamu masih belajar ya, yang penting mau ada perubahan untuk lebih belajar lebih keras lagi ya. Oke, sekarang silahkan ditulis benar berapa, salah berapa. Habis itu silahkan kembalikan bukunya ke yang punya gitu ya. Mungkin ada yang mau perbaiki dulu tadi yang salah-salah. Silahkan Pak Bram kasih waktu 5 menit ya. Cukup kan 5 menit? 5 menit untuk memperbaikinya. Oke. Silahkan diperbaiki dulu 5 menit dari sekarang. Oke, cukup. Sudah 5 menit ya. Nanti untuk kalian lebih memperdalam lagi materi ini, kalian silakan kerjakan latihan soal berikut ya, supaya kalian lebih memperdalam lagi, lebih memahami lagi ya. Karena untuk selanjutnya itu materinya lebih kompleks lagi gitu ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang peraturan tentang turunan gitu ya. Karena kalau kita bahas sekarang waktunya tidak cukup. Oke. Jadi Pak Bram harap setelah nanti pulang kalian bisa mempelajari lebih lagi gitu ya. Oke. Ini adalah tugas buat belajar di rumah. Ya, ada 4 nomor. Bentuknya masih sama seperti yang tadi kita belajar ya, cuma diganti dikit-dikit ya. Oke, silahkan Pak Bram kasih waktu 10 menit. Enggak ada 10 menit, 5 menit aja. 5 menit untuk menuliskan ini ya. Oke, silahkan 5 menit untuk menuliskan tugas ini ya.
Ya, waktunya sudah selesai, sudah 5 menit ya. Sekarang kita mau review sebentar apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu kita belajar ada apa aja tadi. Tali busur atau garis sekan, garis singgung, garis normal, lalu gradien garis singgung, ya. Apalagi turunan yang jelas ya, kita karena materi pokok kita ada turunan, kita belajar turunan. Oke. Tali busur itu apa tadi? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat satu jari. Ya, Desta apa? Garis yang menghubungkan dua titik dalam satu kurva. Ya, betul sekali. Jadi garis tali busur itu adalah garis yang menghubungkan dua titik yang terdapat dalam satu buah kurva, gitu ya. Garis yang menghubungkan dua titik dalam satu kurva. Jadi dalam satu kurva itu ada dua titik yang dihubungkan dengan sebuah garis yang disebut sebagai tali busur. Sedangkan garis singgung itu apa tadi? Siapa yang tahu? Sharon apa Sharon? Garis yang menyinggung suatu titik dalam kurva. Ya, betul ya. Jadi garis singgung adalah garis yang menyinggung suatu titik di dalam sebuah kurva, gitu ya. Kenapa disebut garis singgung? Karena dia tidak benar-benar menempel di titik tersebut. Jadi hasilnya nggak benar-benar nol, tapi ada jarak yang jaraknya sangat dekat sekali mendekati nol. Makanya disebut garis singgung. Sedangkan garis normal tadi apa? Ya, Farel. Garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Oke, betul sekali. Jadi garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Oke, tadi cara mencari gradien di garis di tali busur itu rumusnya apa tadi? Saya harusnya masih ingat semua ya. Jangan lupa dulu. Ada yang tahu? Oke, Evi. Apa rumusnya tadi? M sama dengan fx plus delta x min fx per delta x. Oke ya, betul ya. Rumusnya adalah M sama dengan fx plus delta x min fx per delta x. Itu adalah rumus gradien tali busur ya. Sedangkan untuk garis singgung, gradien garis singgung, rumusnya sama dengan rumus dari gradien garis singgung. Hanya bedanya karena garis singgung itu tidak tepat sampai 0, tidak sampai menyentuh titik di dalam kurva tersebut, maka kita menggunakan pendekatan limit ya. Jadi rumusnya adalah M sama dengan limit fx plus delta d min fx per delta x untuk setiap delta x mendekati 0 ya. Kita lihat di rumus awal tadi. Nah, ini ya. M sama dengan limit fx plus delta x min fx per delta x untuk delta x mendekati 0 ya. Sedangkan turunan disimbolkan dengan apa tadi? Ini kita lihat, disimbolkan dengan f aksen x ya, dengan rumusnya adalah limit h mendekati 0 fx plus h min fx per h. Jadi hubungannya antara garis singgung dan juga turunan itu apa? Nah, jadi hubungannya adalah gradien garis singgung itu merupakan turunan dari fungsi tersebut ya. Oke, itu yang bisa kita pelajari hari ini. Silahkan nanti tugasnya dikerjakan dan pelajari lebih lagi pelajaran hari ini, lebih berdalam lagi. Dan jangan lupa pelajari juga untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tentang peraturan turunan ya. Oke, pembelajaran kita selesai sampai di sini. Nanti silahkan dibereskan buku kalian, lalu persiapkan pelajaran selanjutnya. Oke, sekarang
Silakan ketua kelas siapkan untuk memberi salam. Berdiri memberi salam. Terima kasih Pak Bram, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan Tuhan Yesus memberkati.